kita masih bisa bertemu bertatap muka di kelas ini, di kelas 7 ya? Iya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, siapa ketua kelasnya? Yaumil, Bu. Oke, Yomil silahkan dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan segalanya ya. Amin. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Yomil Hidayati, Hadir, Ibu. Wahyu Gita, Hadir. Sri Rahayu, Hadir. Hila Anggraini, Hadir. Ina Pratama, Hadir. Yunita. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah hadir, Bu. Pertemuan kita kali ini membahas apa kita hari ini? Sudah tahu? Sudah baca materi yang Ibu kirim semalam di WA Group? Sudah, Bu. Tentang apa hari ini? Tata cara pelaksanaan sholat fardu. Kalau sekarang tata caranya berarti sudah tahu ya pengertiannya sholat kan? Minggu lalu sudah dibahas. Iya, Bu. Nah, ada yang masih ingat? Ina, Bu. Ya, coba Ina apa? Sholat menurut istilah itu semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, Bu. Ya, jadi sholat menurut istilah adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum sholat ini ya, dan tahu kan kemarin sudah dijelaskan? Sudah, Bu. Ya, Ibu bagi kelompok kemarin itu ya minggu lalu. Iya, Bu. Juga sudah dijelaskan syarat wajib dan syarat sah sholatnya. Masih ingat apa aja syarat wajib sholat? Masih ingat, Bu? Coba sebutkan satu persatu. Saya, Bu. Ya, Yunita. Syarat wajib sholat itu yang pertama beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Ya, yang lainnya ada lagi? Telah memasuki akil balik. Ya, terus? Tidak hilang akalnya karena gila, pingsan. Iya. Masuk waktu sholat, Bu. Ya. Terus ada itu syarat wajib, terus syarat sahnya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, lu kita silahkan. Syarat sahnya itu beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Ya, Terus kemudian mumayyiz, yang lainnya? menutup aurat, mengunyah atau makan pada saat sholat. Iya. Suci dari hadas dan najis. Iya, banyak sekali ya, masih ada 14 kemarin yang syarat sah sholat. Kemudian juga dibahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Nah, ada yang masih ingat? Datangnya hadas kecil maupun besar. Ya, banyak kemarin ya. Makan dan minum. Betul. Paling dari arah kiblat. Berbicara, Bu. Semuanya 3 kali. Ya. Nah, karena kemarin sudah membahas tentang perkara-perkara, syarat wajib dan syarat sah, dasar hukum sholat. Terus sekarang membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu. Gimana sih tata caranya? Tata cara pelaksanaan sholat fardu itu akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Untuk itu Ibu bagi kelompok menjadi 3 ya. Iya, Bu. Untuk kelompok pertama Sri Rahayu dan Wahyu Gita. Kedua Yaumil dan Yunita. Ketiga Ina dan Hila. Kelompok pertama menjelaskan tentang perbedaan antara rukun, sunnah abaat, dan sunnah hay'ah.
Kelompok kedua menjelaskan rukun salat fardu 5 waktu. Kelompok ketiga menjelaskan perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas sudah, Bu. Jelas, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah. Silahkan diskusi selama 10 menit. Nanti setelah 10 menit maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silahkan untuk berdiskusi bersama teman sekelompoknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu, siap. Asya, ada sini kamu ya. Kamu ada kamu yang perempuan. Yang sudah siap, Bu. Sebentar, temannya masih ada yang belum siap. Anaknya nakal, Bu, gila ya. Ya maju. Siap, Bu. Kelompok 3, Bu. Siap, Bu. Sudah siap? Sudah. Baik, perwakilan kelompok 1 dipersilahkan. Siap, Bu. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perbedaan rukun sunnah akad dan sunnah ha'iyah. Rukun kedudukan sama dengan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi. Perbedaannya adalah syarat sah sholat dilaksanakan sebelum sholat dan berlanjut hingga selesainya sholat. Sedangkan rukun dilaksanakan dalam sholat itu sendiri. Rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan baik secara sengaja, lupa, maupun memang tidak mengetahuinya. Rukun ibarat pondasi rumah dan rumah tidak akan berdiri jika tidak ada pondasinya. Kemudian yaitu yang kedua, sunnah akad. Itu adalah perkataan-perkataan yang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat dan jika ditinggalkan dapat digantikan dengan sujud sahwi atau sujud karena lupa dalam sholat. Dalam pelaksanaan sujud sahwi dianjurkan membaca subhana malayanamu walayas, yang artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan lupa. Kemudian yang terakhir itu ada sunnah ha'iyah, perkara-perkara sunnah dalam sholat yang jika dilupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Mungkin hanya itu pembacaan hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju perwakilannya. Ayo, siapa kelompok 2 yang mau maju? Jadi materi kelompok 2 yaitu tentang rukun sholat fardu 5 waktu. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan materi tentang Diperhatikan rukun sholat semuanya fardu ya. 5 waktu. Ya, Bu. Rukun sholat fardu 5 waktu adalah rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan sholat menjadi tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Rukun sholat ada 13 yaitu sebagai berikut. Yang pertama niat, kedua berdiri, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumakninah, yang keenam i'tidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, yang kesembilan duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, yang ke-10 membaca tasyahud, yang ke-11 membaca shalawat Nabi Muhammad SAW, yang ke-12 membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan, yang ke-13 tertib urutan rukunnya.
Terima kasih, itulah penyampaian dari kelompok 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 silahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang materinya yaitu perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Adapun perbedaan dari pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan yaitu kalau laki-laki dalam rukuk dan sujud meregangkan antara siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perut agar menjauh dari kedua paha. Sedangkan perempuan merapatkan bagian-bagian yang diregangkan, perut menempel pada kedua paha, dan ketika sujud dan rukuk kedua lututnya saling menempel. Begitu juga kedua kakinya karena posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Kemudian untuk cara membaca bacaan sholat, kalau laki-laki mengeraskan suara bacaannya pada sholat-sholat jahriyah dan membaca dengan suara rendah pada sholat-sholat syiriah. Sedangkan perempuan, sholat yang dilakukan di sekitar laki-laki bukan mahram dianjurkan merendahkan suaranya. Kemudian dari segi aurat, kalau laki-laki dalam sholat minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut. Sedangkan perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Jadi itu tadi tata cara pelaksanaan sholat fardu yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Apakah masih ada yang belum jelas? Jelas. Nah, jadi tadi apa aja yang dibahas? Ada perbedaan rukun, sunnah aba'ah dan sunnah hay'ah. Rukun adalah sama dengan kedudukan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi. Kalau sunnah aba'ah itu sunnah yang dianjurkan. Kalau sunnah itu dilupakan, harus sujud sahwi dengan membaca subhanaman layanamu walayasbu. Kalau sunnah hay'ah itu sunnah yang jika ditinggalkan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Juga tadi dijelaskan rukun-rukun sholat ya. Tadi ada berapa rukun-rukunnya? Ada 13. Rukun sholat ya, diingat-ingat. Harus tertib urutannya, jangan melengkah-lengkah, nanti nggak rukun jadinya. Iya, Bu. Terus rukun juga itu laki-laki dan perempuan itu ada perbedaannya ya. Iya, Bu. Kalau laki-laki itu mengeraskan suaranya, minimal laki-laki itu menutup auratnya dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh anggota badan kecuali Telapak tangan dan muka. Ya, benar sekali. Oke. Mungkin cukup itu materi kita pada pertemuan hari ini. Untuk tugas minggu depan, kalian bawa mukena, kita akan melakukan praktek pelaksanaan sholat fardu ya. Iya, Bu. Masing-masing diusahakan sudah wudhu dari rumah ya. Baik, ya, Bu. Dijaga Jaga dijaga wudhunya. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jangan lupa ya membawa mukena. Kita mau praktek ya. Ya, sholat. Baik, cukup sekian materi dari Ibu. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah sudah usai pertemuan kita.
langsung pulang ya, jangan mampir kemana-mana. Iya. Jaga kesehatannya. Dan ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.